sejahtera untuk kita semua bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa bertemu pada kegiatan hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Anies Irfan Malik MD beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Anies Irfan Malik MD beserta rombongan, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak SMK Negeri 5 Batanghari selaku peserta pada hari ini, yang berbahagia adik-adik mahasiswa UNJA yang pada kesempatan hari ini hadir di SMK Negeri Batanghari, anak-anak yang saya cintai selaku peserta pada hari ini, yang berbahagia adik-adik mahasiswa UNJA yang pada kesempatan hari ini hadir di SMK Negeri Batanghari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya karena ini pertama kalinya kedatangan rombongan dari UNJA, kami mengucapkan selamat datang dan mudah-mudahan untuk kedepannya kerjasama ini lebih ditingkatkan ya Pak ya, karena berkaitan dengan kegiatan ini adalah program pengabdian masyarakat. Kebetulan SMK Negeri 5 Batanghari mendapat kesempatan pada hari ini, dan sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan karena ada pepatah mengatakan pada nama kata saya tak sayang hati cinta. Perlu juga Bapak dan Ibu kami sampaikan, SMK Negeri 5 Batanghari ini di Desa Sunibulu, Kecamatan Muarabunyan. Dan didirikan ini kami mulai kegiatan proses belajar mengajar ini tahun ajaran 14-15. Jadi ya, kalau kelas 2 SD lah kalau sekolah itu Pak, jadi masih banyak sana sini kurang, tapi alhamdulillah dengan kerja keras Bapak dan Ibu guru di sini bisa berjalan pendidikan di SMK Negeri 5 Batanghari. Pada kesempatan ini juga, dan ini ada program masyarakat, mudah-mudahan dalam kegiatan ini berkaitan dengan kompetensi guru, ya mudah-mudahan ditingkatkan informasi yang dapat kami terima dari Bapak dan Ibu narasumber nanti, dan begitu juga anak-anak yang mengikuti kegiatan nanti, bagaimana kegiatan masalah operasi komputer, mana yang kurang pas, mana yang apa bisa ditanyakan. Nah, saya rasa itu yang dapat sampaikan, dan dalam kesempatan ini sekali lagi mohon maaf seandainya ada kurangnya kami dalam sambutan. Terima kasih, dan akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi pembelajaran, salam merdeka belajar. Yang terhormat Ibu Kepala SMK 5 beserta guru dan staf SMK 5, terusnya para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi yang kami libatkan dalam kajian ini sebagai
minta wajib mahasiswa wajib diajak untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk menambah wawasan di luar kampus. Dan terakhir yang saya cintai masyarakat saya ini mahasiswa SMK Kabupaten Makassar. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya pada waktu pada hari dan jam ini kita berdiri kesehatan dan dari izinkan kita untuk bersyukur dulu. Tentu dapat kita bikin selalu sekarang kepada diri kita di bersama Allah SWT yang telah menolong kita dari zaman kebintangan ke zaman dari zaman kewarna ke zaman kebintangan sebabnya yang kita makan kompetensi kreativitas sumber daya manusia khususnya budaya Indonesia. Tentu kita akan melakukan sharing gitu. Kalau kemenangan akhirnya tidak tersampaikan itu Dr. Graduati MSc. Ibunya adalah mahasiswa mantan mahasiswa saya. Desi mahasiswa saya. Ibu ini mahasiswa saya. Jadi banyak mahasiswa yang ada sini. Kemarin kami disebutkan Pak di daerah apa loh? Di situ belajar ini. Jadi Bapak Ibu dan siswa, tentunya saya mengharapkan nanti kegiatan ini begitu karena ini sering mungkin Bapak Ibu sudah mendapat materi mungkin di kawan dan untuk dalam kerja supaya nanti operasi apa jangan sibuk HP di jembatan, sibuk HP di warung-warung ini atau rumah di mana bisa patok. Sebenarnya kita berjumpa, bagaimana kita baca buku, bagaimana banyak awal. Yakin kalau ini kalau hasil, kan? Nah, itu saya sampaikan Ibu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas penyertaan. Memang kami ini kan ada tidak mampu pendidikan, pendidikan dan pengabdian. Kalau pendidikan itu kampus, pendidikan boleh di kampus, boleh di luar, pengabdian boleh di kampus, boleh di luar. Itu bakal ada diriksi, ada yang penuh, bangko, semua macam. Khusus itu dari yakin itu suasana kayak sekolah. Kalau ekonomi itu lain cerita, kalau itu keluar nggak tahu kasih menolak. Kalau kami ini ke sekolah. Jadi nanti ikuti. Untuk siswa nanti kan di lapor itu workshop nanti oleh Bunga dan weekend. Nanti ditanya macam dengan dia baik. Bu, apa jangan malu tanya nggak lapor. Ya, tapi kan salah. Itu pembelajaran itu. Nah, itu yang kedua lebih bisa mantap lagi. Yang kita tuh yang MC itu belajar. Salah nggak semua? Jadi anak itu salah di depan umum. Nah, itu kedua sesuatu yang mantap. Karena dia sudah berarti memakai aku kesalahan itu dia sudah koreksi kan. Jadi kelompok yang lebih bisa kita satu program, satu Bunga untuk meluruskan. Dan aku jangan malu. Kemalu itu bodoh. Ya bu, terima kasih banyak bu ya atas kesempatan untuk terima kami. Mudah-mudahan untuk tahun depan itu bisa kami minta lagi sini tapi dengan kegiatan yang lain. Sebab ini sebagai prestasi bagi ibu bisa kami di rumah nanti dan juga laporan ibu bisa memasang timnas atau di PTN di tempat إلى هذه وكل صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامة في الدين والعافية في الجسد وفتنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا التقوى والاستقامة واعذنا من موجبة الندم انك انت السميع الدعاء اللهم لك الحمد وبك الفرج واليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اجعل خير امور اخره وخير عمل خواتمه وصلى سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami. Memang beberapa waktu yang lalu kami mengajukan kerjasama kepada ibu kepala sekolah untuk kami mengambil sesi ini di sini, berbagi dengan bapak ibu, sharing, bertukar pendapat atau berdiskusi bagaimana kita ke depannya untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai guru dalam rangka menyikapi kebijakan Merdeka Belajar Sekolah Penggerak. Itu diawali dengan gurunya yang guru penggerak dulu. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu di sini tentu sudah, apalagi masih muda-muda banget ya. Ini orang tua yang di depan untuk belajar teknologi, cuma kadang kita belum terpikirkan untuk mengembangkan diri, bagaimana kita bisa menggerakkan anak-anak nanti seperti itu sebenarnya. Tapi kalau masalah IT mungkin karena ada jurusan media di sini tidak diragukan lagi, gitu kan? Sudah sudah kering lah kalau orang jadi pangan dan entrepreneur, kreativitas dan dengan snack aja ambil satu kemudian ada kebijakan Merdeka Belajar Sekolah Penggerak di awal 2020 dulu sudah sampai dilanjutkan ke sampai sekarang, walaupun sekolah ini belum sekolah penggerak kan sudah. Nah, nanti akan cepat atau lambat nanti guru-gurunya dia dipanggil, mulai awalnya kepala sekolah atau wakilnya dipanggil pelatihan macam lama-lama, sama seperti kita menerapkan kurikulum 2013 dulu bertahap dari KPSP beralih. Nah sekarang beralih dari kurikulum 2013 yang disempurnakan 2018 menjadi kurikulum merdeka nantinya. Tentu saja SMK Negeri 5 hari ini juga akan ke sana nanti. Nah, kemudian dia bisa bekerja sama dengan temannya, kolaborasi, dan dia bisa memunculkan ide-ide kreatif. Itu tantangan era digital di abad 21. Nah kemudian teknologi pembelajaran merupakan wadah untuk mengembangkan bagi guru untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi apakah mengembangkan perangkat pembelajaran, apakah mengembangkan multimedianya, itu difasilitasi oleh teknologi pembelajaran. Jadi, caranya seperti apa itu sebenarnya teknologi kan sebenarnya cara. Nah ini untuk meningkatkan kualitas. Jadi misalnya Bapak Ibu terpikirkan saya bagaimana ya membuat instrumen penilaian tapi kita pakai digital, pakai elektronik gitu. Apakah pakai Quizzes atau pakai Moodle atau pakai Google Form dulu yang sederhana gitu. Itu kita tadinya kita tetap pakai manual misalnya seperti itu. Sekarang kita kembangkan sedikit. Nah, misalnya kita atau di materi mata pelajaran akuntansi misalnya atau ekonomi,
kita membuat lab digitalnya ekonomi misalnya, atau kita buat akuntansinya, atau kita buat game ekonomi atau gimana. Apa saja kita tanya ke Mbak Google, gitu kan? Sudah ini, sudah kita masuki dunia itu. Kemudian literasi teknologi untuk Bapak Ibu guru saya yakin sudah mantap gitu kan, menguasai teknologi aplikasinya atau menggunakan aplikasi yang sudah ada di belajar.id gitu. Di mana lagi ada 2 platform tuh yang disediakan Kemdikbud. Kita tinggal mendownload, misalnya kita tidak mau membuat sesuatu yang baru, tapi kita ingin memperbaharui pembelajaran kita. Kita ambil di belajar.id itu game matematik misalnya, atau game akuntansi, atau lab virtualnya akuntansi, atau lab virtual matematik juga ada di belajar.id itu. Kita download tapi kita gunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Misalkan kalau internetnya lancar di sini, kalau lancar tidak masalah. Kalau internetnya lagi gangguan, kita bisa bawa pakai infocus gini, kita bawa lab virtualnya akuntansi itu untuk anak bekerja sendiri, mengerjakan pembukuannya gitu. Nah seperti itu adalah literasi teknologi. Kalau literasi manusianya, kitanya yang harus bisa, kita harus mengembangkan, mendesain sendiri apakah melalui PPK, apakah melalui penelitian kelompok, atau kan ada yang kadang-kadang dilombakan di tingkat kabupaten, kita ikut. Nah, dengan kemampuan 4C tadi, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, tetapi kemudian tuntutan revolusi industri 4.0 itu juga peserta didik harus mengikuti kegiatan tidak hanya kurikuler di dalam kelas, tapi kurikuler juga, misalnya ada olimpiade bahasa Inggris atau debat bahasa Inggris yang menunjang materi di kelas, atau kalau multimedia banyak ya lomba-lomba itu ya. Kalau akuntansi itu lombanya apa ya Pak? Bapak itu? LKS. Lomba kompetensi siswa anak itu. Nah jadi dia harus mengikuti kurikuler, lalu ekstra juga, misalnya ikut rapel kita lomba, kita ikutkan ekstra pramuka, teater, seni gitu kan. Itu harus diimplementasikan di semua pendidikan sekolah. Nah, itu akan mengembangkan soft skill siswa dalam berkolaborasi. Dia terbiasa bekerja sama dalam kelompok, jadi menghargai pendapat temannya, lalu dia sendiri berani mengungkapkan pendapat, lalu kalau dia menang tidak sombong, lalu kalau kalah tidak rendah diri. Nah, sebenarnya melatih itu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin Bapak Ibu sudah bosan dengannya, kita harus, karena era revolusi industri ya arahnya entrepreneur. Tapi apakah semua harus jualan? Tidak juga. Tapi jiwanya harus entrepreneur. Ciri khas. Berarti yang pertama kritikan thinking, yang kedua disebut komunikasi atau komunikasi. Ya, dia mau komunikasi ya. Komunikasi ya. Di sana tertulis communication. Saya itu banyak. Ini tadi kan ini kurang itu gitu. Itu yang saya bilang faktor unggul 59 tahun Bu. Saya Komunikasi. tapi ya namanya apa? Ada nama lainnya bukan? Setelah tidak ada batasan lagi kalau seperti mereka belajar. Tidak dibatasi lagi ya. Yang penting mereka ada progres. Iya. Nah, dan kaitannya dengan mereka belajar, ini tidak lepas dari IT sebenarnya. Dan Makanya masuk ini computational learning harus ya betul. menjadi Secara logik. ya menjadi skill tambahan, menjadi 6C dia gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita memang belajar menggunakan riset IT, itu memang ada kemarin dan aplikasi-aplikasi itu memang sudah dicobakan. Saya pribadi itu memang anak tertarik karena mereka biasa memainkan
Iya. Sekarang belajar kita aja, jadi malah anak-anak tuh lebih cepat dari kita. Cepat dia respon, menanggapi itu, dia nangkapnya itu cepat. Jadi beberapa kali saya kolaborasi juga dengan media Indonesia. Itu pada materi saya misalnya iklan, kemudian teks dulu, kita publish ke YouTube. Boleh. Memang ada tidak semuanya ada beberapa yang nah itu akan menjadi problem. Membuatkan siswa yang tadi yang bisa menata untuk mau menuangkan idenya, menuangkan hasil pemikirannya ke dalam tugas materi yang kita tuntut tadi. Kemudian ada juga kemarin saya baru pelatihan tentang ini. Kemudian ada learning management system yang diberikan oleh tadi, salah satunya adalah Google Site. Kalau di sekolah itu sudah ada juga kan disiapkan Saya pakai platformnya? Hah? Kalau aplikasi di sekolah kami belum punya. Belum pakai platform yang bisa dipakai kayak di kuliah di Unja tuh kan? Belum. Pakai platform itu. Masing-masing. Jadi misalnya kami lagi ada rapat tuh kan, anak-anak kita tinggalkan, tapi dia tetap di kelas online itu. Dia terdeteksi dia masuk di dalam daftar hadir belum. Tapi kalau belajar ID itu belum dipakai untuk ini, cuman masuk. Sebenarnya itu ada platformnya tuh. Jadi SMK 1 Kota Jambi itu dia sudah pakai itu. Cuman kan tidak semua kelas itu, baru 2 kelas karena menjadi percontohan kemarin kan gitu. Ya, ini memang siswanya belum. Ya sudah puas tuh, apa saja ada di dalam situ. Semua karya-karya terbaik dimasukkan situ, Bapak Ibu lihat. Nah dari situ kadang kita terpikirkan memakai sendiri boleh, karena ini tidak cocok di sekolah saya. Kompak, sama-sama menggunakan, lama-lama jadi maju. Lama naik akreditasinya, ya kan? Masa kalah dengan ini, saya mancing-mancing dikit, mana-mana sedikit, apa-apa lah. Bu, siapa namanya kawan Bu Bunga tadi itu? Bu kata dia, sebenarnya orang ini dulu di Matahari dia bukan masih ini. Masa kita kalah dengan yang majelis itu? Ada multimedia itu Pak. Nah misalnya dia sudah akreditasi dia, kita kan belum, kita masih cek. Nah itu dia. Nah dengan ada kreasi Bapak Ibu itu apa kreativitas dulunya? Ada mengembangkan ini, ada masuk dengan menjat, jadilah dulu. Nah kalaupun tidak bisa cari sendiri mungkin Bapak Ibu lebih bermain di Google, carilah. Tapi kalau mau masuknya di menjat, nanti kita coba dulu. Ini lagi agar apa yang tadi kami tuangkan itu ada menjadi bukan lagi menjadi impian tapi menjadi nyata seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Pada hakikatnya kami mohon maaf kalau terdapat kekurangan dan atas segala Bapak Ibu sekalian yang mengucapkan terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat Anda dicek di data analisis data, apakah sudah ada data analisis ini? Ada nggak di Excel-nya? Ada? Ada? Yang ada? Coba acungkan tangannya. Data analisis. Kita awalnya klik data dulu nih, data, terus ada data analisis. Data analisis. Jika
tidak ada, kita coba add in. Yang ada berapa orang? Yang ada 1, 2, ada lagi? Muncul seperti ini ya. Klik go. Diklik ini analisis compact sama analisis compact ini. Kalau mau nambah view setting ada nggak? Tapi kalau ini view setting ada ya? Oh ya. Oke. Tapi kalaupun nggak ada VBA-nya tetap bisa jalan, karena kalau sudah muncul data analisis di sini pasti sudah bisa ya. Apa? Oh iya, kita ulangi ya. File, option, kemudian muncul di sini menu, pilih di bawah general itu ada add-in, nomor 2 ada di bawah, klik add-in, klik 2 kali. Kemudian manage ini yang di paling bawah ada tulisan go, klik go. Dan di checklist ini mau di checklist semua juga nggak masalah sebenarnya ya. Klik OK. Sudah bisa semua? Oke. Menu data analisis ini adalah tools yang dapat membantu kita untuk mengolah data secara sederhana atau statistika dasar berupa statistika deskriptif. Jadi kan statistika itu adalah salah satu cabang dari matematika atau termasuk ranah matematika terapan. Makanya workshopnya ada di situ dibunyikan matematika terapan ya. Oke, Anda juga belajar ya statistika kan? Statistika dasar. Belajarnya apa aja? Belum? Oh belum, itu kelas 12 tentunya. Oke, nggak apa-apa kita belajar hari ini, walaupun belum belajar. Misalkan kita mau, apa ya contohnya, melihat rata-rata berat badan siswa yang ada di kelas ini. Berapa orang tadi? Anggaplah 30 ya. Atau kita ambil saja 10 orang dulu, 10 orang. Berapa? Boleh tahu? 55 40 terus ini sambil diikuti ya, diketik di Excelnya masing-masing. Tapi udah muncul semua data analisis di sini di data. Muncul semua, ada yang belum muncul? Oh belum? Berapa berat badannya? 49. Ibu jangan ditanya ya. Selanjutnya ada kacamata berapa? 40. Sebelahnya 40. Terus 42. Oke, ke depan berapa? 60. Jujur ya. Sebelahnya 45. Berapa? 43. 53. Ini jujur ya. Sebelahnya, oh sudah cukup 10. Oke, sekarang Anda buka data analisis ini. Sudah diketik semua ini berat badannya? Oh, silakan diketik dulu. Nah ini ya, sambil dilihat-lihat di data analisis ini ada menu-menu di sini ada ANOVA,
40, 42, 60, 45, 43, 53. Oke. 40, 49, 40, 40, 42, 60, 45, 43, 53. Sudah? Oh, ini digedein bisa kok ya. Ya, maaf. Oke. Sudah? Sedikit ya, jangan lama-lama Nanda. Cuma 10. Oke, lanjut kita buka klik data analisis tadi. Dan pilihlah deskriptif statistik. Kalau sudah dipilih, klik dulu sekali, langsung klik OK ya. Temu kan yang tadi di admin. Oke. Nah, input range kita input. Kalau kita masukkan label, kita klik label. Nanti kita blok dari berat badan. Di sini kita tekan dulu. Nah, tapi kalau kita nggak masukkan yang si baris berat badan itu, maka ini dihilangkan saja. Ini di input range ya. Bisa kelihatan sampai ke ujung di belakang. Di blok ininya di input range. Oke, ada ya, sudah. Nah, kita klik di sini summary statistik. Jadi summary statistik ini adalah ukuran statistika dasar ya. Akan muncul dengan kita klik ini. Kemudian kalau misalkan kita mau klik yang 3 ini juga boleh, tapi untuk sekarang kita cukup di summary aja dulu ya. Summary statistik, oke? Sudah semua? Kalau sudah, langsung klik OK. Ada yang belum? Oh, langsung buka keluar. Nah, ini ya, Ananda, ada min ini ada yang tahu apa? Atau meang? Ada yang baca meang juga, ada yang baca min. Apa? Rata-rata ya. Ada yang bilang rata, ada yang bilang rata-rata ini.
intinya kalau di
Bukan. Oke, jadi pertama-tama ya. Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Unja atau disingkat dengan FST Unja adalah salah satu program studi yang berada di dalam jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi.